Mengganti pembalap di pertengahan musim itu ya wajar. Karena beberapa kali hal itu sering terjadi dan alasan itu terjadi juga beragam. Mungkin karena finansial pembalap itu kurang kuat dan tim itu membutuhkan pembakingan finansial yang lebih sehingga harus mencari pembalap baru yang memiliki itu ya kan. Atau alasan yang biasanya sering terjadi ialah pembalap tersebut underperform sehingga tim memerlukan pembalap yang kiranya bisa tampil lebih baik dari pembalap yang underperform itu. Jadi beragam lah alasannya dan itu normal. Kalau sekarang bisa aja hal tersebut terjadi ke pembalap asal Malang kita yaitu Nick de Vries. Tapi itu kita lihat aja lah nanti ya untuk kedepannya ya. Mungkin aja nggak terjadi juga sih. Yang mau gue bahas ialah ada satu situasi di mana tim menggonta-ganti pembalap berkali-kali dan lucunya bukan pas pertengahan musim, melainkan menuju akhir musim. Nah sekarang gue akan bahas ketika Toro Rosso memiliki 4 pembalap dalam 3 balapan. Hal tersebut mungkin normal lah kalau terjadi tahun 70-an, atau 80-an, atau 60-an, atau bahkan 90-an. Tapi kalau terjadi di era-era sekarang ya menarik lah untuk kita bahas karena cukup langka cuy. Seperti yang gue bilang tadi, hal ini biasanya sering terjadi di pertengahan musim dan itu masih normal. Kenapa di pertengahan musim biasanya bang? Ya karena disitulah saat yang tepat bagi tim kalau mau melakukan perubahan. Mereka nggak bakal rugi-rugi amat karena mereka bisa mengganti pembalap lama dengan pembalap baru dan pembalap baru itu memiliki waktu yang cukup untuk membiasakan diri dengan tim dan mobilnya. Kalau hasilnya bagus, ya tim bakal untung. Dan biasanya ada summer break juga yang menguntungkan tim karena ada waktu yang cukup banyak dalam membuat pembalap baru mereka dalam menyesuaikan dirinya. Cuman kalau lu melakukan perubahan menuju akhir musim kayak Toro Rosso ini, ya yang ada tim Anda rugi. Karena udahlah rugi karena pembalap lama underperform dan pembalap baru lu juga nggak memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Ya gitulah hasilnya ya rugi gitu kan. Sama kayak McLaren yang memberikan gaji tinggi ke Ricky Bobby, tapi dia malah perform dikalahkan Lando tapi. Nah, Toro Rosso 2017 bisa dibilang adalah salah satu contohnya. Musim 2017, Toro Rosso memiliki Cartono Sainz dan Mamang Tripalowski kita Daniel Kvyat sebagai pembalap mereka. Keduanya sudah memiliki pengalaman yang cukup oke di F1. Yang satu akan menjalani musim ketiganya, yang satu memiliki pengalaman dalam kena ultinya Helmut Marko. Mobil Toro Rosso 2017 dapat dikatakan merupakan mobil papan tengah yang solid dan bisalah berapa kali bersaing untuk poin. Cartono saat itu buktikan kelasnya dan sesolid-solidnya dia kan ya, dan cukup konsisten meraih poin-poin untuk tim. Sementara Daniel masih belum bisa balik ke top performance setelah kena ulti Mbah Marko di musim sebelumnya. Gak hanya dia nggak bisa bersaing dengan Cartono dan meraih poin, sekalinya bersaing, dia malah main torpedo sama rekan timnya. Dan kalau nggak main torpedo sama rekan timnya, dia malah mentorpedokan diri sendiri gitu kan. Setelah Singapore Grand Prix, balapan ke-14 2017, Cartono berhasil meraih 48 poin, sementara Daniel hanya meraih 4 poin. Ya, itu merupakan jarak yang sangat jauh, dan Mbah Marko pun kembali mengeluarkan ultinya dan nge-kick Daniel Kvyat dari Toro Rosso. Dan dia akan digantikan oleh juara GP2 2016 dan saat itu sedang balapan di Super Formula, Pierre Gasly. Pierre emang udah diproyekkan untuk masuk ke F1, tapi sayang aja gak ada lowongan buat dia di 2017 sampai pada saat itu ya. Pierre balapan di Malaysian dan Japanese Grand Prix. Perlu diingat bahwa dia perlu waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan mobil-mobil F1 ini. Jadi dia meraih 1 poin aja dalam beberapa balapan terakhir ini sebenarnya udah bagus-bagus banget lah. Nah, muncul lagi pergantian pembalap setelah Japanese Grand Prix, di mana Cartono, di mana dia rasa udah butuh tantangan lain gitu ya. Dan Red Bull sepertinya juga nggak tertarik untuk ngepromot dia ke kursi utama Red Bull. Akhirnya yang awalnya dia diumumkan akan bergabung dengan Renault, di 2018 menggantikan Jolyon Palmer, dia pindah ke Renault lebih awal dan akan balapan untuk mereka di sisa 4 balapan terakhir F1 2017. Ironis emang di musim itu Renault dan Toro Rosso memiliki satu pembalap yang solid dan mengkoleksi poin ya untuk tim, dan satu pembalap yang mengkoleksi poin juga untuk tim lawan tapi. Yang rugi di sini udah jelas Toro Rosso, karena nggak hanya mereka kehilangan pembalap solid mereka, Pierre juga nggak bisa balapan di US Grand Prix karena dia harus menjalani balapan terakhir Super Formula di Suzuka, yang ujung-ujungnya di cancel karena badai typhoon, dan Pierre pun harus puas menjadi runner up
Super Formula 2017. Dan ya seperti gue bilang tadi, mereka kehilangan Quartararo Sainz ke rival mereka saat itu. Toro Rosso pun harus mencari pembalap lain untuk menggantikan dua pembalap mereka tersebut. Pertama-tama secara canggung mereka memanggil kembali Mamang Tripalowski kita Daniel Kvyat kembali untuk balapan tersebut. Dan untuk yang satunya lagi cukup sulit sih ya, karena Red Bull saat itu nggak mempunyai pembalap junior dengan super license yang cukup. Alhasil mereka memutuskan untuk mengambil mantan Red Bull junior mereka dan pembalap endurance yaitu Brandon Hartley. Di balapan tersebut Daniel Kvyat berhasil meraih 1 poin, tapi sayangnya itu nggak cukup baginya untuk dipertahankan sampai akhir musim, apalagi musim depan ya kan. Dan Toro Rosso untuk sisa 2017 akan memiliki Pierre Gasly dan Brandon Hartley sebagai pembalap mereka. Sayangnya seperti yang gue bilang tadi, mengingat waktu mereka diberikan kesempatan tuh nggak banyak ya sulit bagi mereka untuk langsung tancap gas dan membantu Toro Rosso setidaknya finish di depan Renault di Constructor. Apalagi pembalap solid mereka pindah ke tim tersebut ya kan, seperti gue bilang tadi. Alhasil Toro Rosso ya bener rugi dan kalah dari Renault untuk posisi ke-6 di Constructor dengan jarak 4 poin doang cuy. Pierre pun kesel di Abu Dhabi setelah balapan selesai ya kan, karena nggak bisa membantu timnya meraih poin dan mengalahkan Renault. Namun, walaupun rugi untuk musim 2017 ini, setidaknya untuk jangka panjang ya nggak rugi-rugi amat lah ya. Pierre dan Brandon mampu lebih siap untuk musim 2018 nanti. Kira-kira begitulah cerita ketika Toro Rosso memiliki 4 pembalap dengan 3 balapan ya. Yang dimana agak sedikit langka kalau hal ini terjadi di zaman sekarang. Emang bener sih, Red Bull tuh suka banget ngotak-atik driver lineup mereka. Dan mereka tuh kadang nggak segan-segan juga untuk melakukan itu gitu kan ya. Ini Red Bull cuy ya. Cuman untuk kejadian ini menarik sih, dan sebenarnya ini bukan rencana awal mereka juga untuk melakukan pergantian driver lineup sebanyak ini ya. Nah, ya itulah ya. Tapi harus diakui juga lah, kalau emang paling adem tuh kalau tim tetap setia sama driver lineup mereka dalam waktu yang cukup lama ya kan. Kayak Hinata yang dari dulu sampai sekarang selalu setia sama Naruto. Kan adem tuh ngeliatnya ya kan. Sama kayak Tifosi yang selalu setia nungguin timnya bangkit. Maka dari itu emang udah paling bener dah. Kalian semua ya kalau cari jodoh tuh cari yang Tifosi guys, karena mereka akan selalu setia sama lu pada. Serius dah ya. Buktinya ya itu, mereka selalu setia nunggu Ferrari bangkit dan menghadapi kelawan-kelawan mereka ya kan. Cuman kalau mereka selalu menangis di setiap hari Minggu, ya itu urusan kalian untuk menenangkan mereka. Oke lah, sekian video kali ini. Next, balapan di Monaco nih. Semoga aja nggak di-cancel lagi ya balapannya ya. Dan mengingat juga ada dirumorkan bakal hujan juga tuh balapannya. Dan kita terus mendoakan agar warga-warga Italia yang terkena bencana banjir tetap selamat dan dapat diberikan kekuatan untuk melalui ini semua. Ingat, badai akan berlalu ya guys ya. Oke lah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.